Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Di video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Oh, ternyata yang berkembang biak secara vegetatif itu bukan tumbuhan saja. Ternyata hewan juga ada. Tetapi hewan-hewan yang berkembang biak secara vegetatif ini paling banyak adalah hewan-hewan bersel satu atau hewan-hewan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tetapi dia harus menggunakan mikroskop. Kalian sudah tahu mikroskop? Mikroskop itu adalah kaca pembesar. Jadi hewan-hewan bersel satu itu kalau kita lihat dengan kaca pembesar dengan pembesaran sekian ribu kali, dia akan tampak jelas. Tapi kalau dengan mata biasa dia tidak akan terlihat. Ya. Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Itu ada 4, yaitu yang pertama pembentukan tunas. Pembentukan tunas itu adalah individu yang baru itu sebelum dia bisa hidup mandiri, dia menempel dulu pada induknya, dan ketika dia sudah merasa kuat dan bisa mandiri hidup, kemudian dia akan melepaskan diri, ya. Itu melepaskan dari induknya, kemudian dia hidup mandiri. Itu contoh hewannya namanya hidra, ya. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi atau memutuskan. Jadi pada bagian tumbuhan hewan ini ketika dia sudah dewasa, dia akan terputus-putus. Nah, terputus-putusnya ini dia akan menjadi individu baru. Contohnya adalah apa? Yang berkembang biak dengan memutuskan diri ini adalah cacing pipih, ya. Ini juga termasuk cacing yang tidak bisa kita lihat sendiri karena sangat kecil. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara membelah diri. Membelah diri, ya memisahkan diri seperti pecah, kemudian dia memisahkan diri dari induknya. Itu adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif membelah diri. Contohnya adalah amuba dan paramecium. Ini juga termasuk hewan-hewan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi untuk perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang keempat, namanya adalah parthenogenesis. Nah, pada perkembangbiakan yang menggunakan parthenogenesis, ini adalah hewannya bisa kita lihat, bahkan sangat besar. Namanya apa? Komodo contohnya. Komodo itu sejenis kadal, tapi dia sangat besar, ya. Apa sih parthenogenesis itu? Parthenogenesis itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Jadi dia hanya butuh induk betina saja, tidak perlu hewan jantan. Dia tetap akan bisa melakukan perkembangbiakan. Terus apa saja hewan yang bisa melakukan parthenogenesis? Contohnya adalah komodo dan lebah. Ya, lebah itu walaupun tidak ada lebah jantan, dia akan tetap bisa berkembang biak. Itu namanya parthenogenesis. Ingat ya. Tuh. Kemudian untuk kita di SD mungkin karena kita juga memang belum punya alatnya untuk melihat benda-benda ini, jadi kita belum bisa praktek langsung. Di samping itu kita juga belajarnya masih daring, ya. Yang penting kalian mengerti dulu pengertiannya. Ternyata memang ada juga hewan-hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, berarti bukan hanya tumbuhan. Kalau yang selama ini kita pelajarin vegetatif itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Ternyata hewan juga ada. Oke, sampai di sini sudah jelas? Ingat, perkembangbiakan vegetatif pada hewan ada 4, yaitu pembentukan tunas contohnya hidra, fragmentasi contohnya cacing pipih, membelah diri contohnya amuba dan paramecium, kemudian parthenogenesis itu contohnya komodo dan lebah. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian jelas semua. Nanti kalau ada kalimat pelajaran atau materi ini yang belum jelas, kalian silahkan tanya pada bu gurunya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.